Tidak mungkin ada orang yang tinggal di tempat seperti ini. Duan Yu masuk rumahmu tanpa izin. Saya harap pemiliknya akan memaafkan saya. Maaf pasti. Ada wanita yang tinggal di sini. Kenapa? Dia begitu sedih sehingga jauh dari dunia. Dia pasti di sini setiap hari melihat dirinya sendiri dan merasa kasihan pada dirinya sendiri ini. Sangat menyedihkan jika saya mati di sini, itu tidak akan merusak keindahan. Saya harus mati di luar dekat danau. Kalau tidak, ketika generasi mendatang datang dan melihat sisa-sisa saya, mereka pikir itu adalah tulang si cantik. Sungguh tidak sopan. Saya melihat gadis seperti ini. Kakak Duan Yu bisa melihat wajah cantiknya dan mati tanpa penyesalan hari ini. Saya tidak tahu harus memanggil kakak peri apa. Xiaoyaozi memanggilnya kakak Kyushuidi. Gua tidak ada matahari dan bulan tidak ada. Kebahagiaan di dunia. Di gua tidak ada matahari dan bulan tidak ada. Kebahagiaan di dunia memang tidak ada. Kakak peri. Di gua matahari dan bulan. Tapi apakah ini kebahagiaan sejati di dunia?
Sujud 1000 kali untuk saya untuk mendorongmu. Kakak peri, kamu ingin saya sujud 1000 kali. (998) 1001. 1000 kali karena kamu sudah. Sujud 1000 kali kamu harus. Didorong oleh saya seumur hidupmu, kamu tidak akan menyesal. Jilid ini adalah inti dari seni bela diri sekte Xia Yao saya. Setiap hari jam 3 sore kamu harus berlatih keterampilan ajaib dengan sepenuh hati sekarang. Kamu sudah menyelesaikan semua seni bela diri di dunia, kamu bisa menggunakannya setelah belajar turun gunung dan bunuh semua murid sekte Xia Yao. Kamu harus belajar seni bela diri dan membunuh orang. Tidak, ini tidak mungkin, kakak peri. Ini tidak mungkin. Beiming Magical Skill. Menyerap energi internal orang. Dan ada juga jenis seni bela diri seperti ini. Lingbo Weibu. Yang bagus untuk melarikan diri. Kalau aku bisa mempelajarinya, aku tidak akan tertangkap. Nona Zhongling. Kakak peri, kamu menyuruhku berlatih 3 kali di pagi, siang, dan malam. Aku akan mendengarkanmu. Tapi kalau orang lain tidak memukulku, aku tidak akan menyerap energi dalam mereka. Aku pasti akan berlatih Lingbo Weibu dengan baik. Kalau memukulku, aku akan lari. Dengan cara ini aku tidak bisa menyerap orang lain kekuatan dalamku kuat. Kakak peri, aku masih harus menyelamatkan Nona Zhongling. Aku pasti akan kembali setelah urusanku selesai. Biarkan aku keluar, biarkan. Aku keluar, biarkan. Aku keluar ini. Energi dalam sekte ini berlawanan dengan energi dalam sekolah dan sekte lain. Siapapun yang telah berlatih energi dalam, harus mempelajarinya. Lupakan dirimu dan fokuslah. Berlatih keterampilan baru. Kalau tidak, jika dua keterampilan ini bertentangan, kamu akan langsung menjadi gila, muntah darah, dan semua pembuluh darah akan hancur. Keterampilan ini hanya menguntungkan dirimu sendiri dengan mengorbankan orang lain. Ini menyerap energi dalam yang telah susah payah dipelajari orang lain. Apa bedanya ini dengan mengambil uang orang lain dan memilikinya untuk dirimu sendiri?
Ini sangat bodoh, ini keluar lagi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati kali ini. Karang merah mangga ini adalah raja dari semua racun. Konon siapapun yang bisa memakannya akan kebal terhadap semua racun. Kalau dia tidak keracunan, dia harus berterima kasih pada Bodhisattva. Sejak keterampilan ajaib Beiming ini adalah yang kakak peri ingin aku pelajari, dia punya alasan sendiri. Selain itu, bagaimana mungkin kakak peri melakukan hal yang merugikan orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri? Duan Yu. Kamu berpikir seperti ini adalah penghinaan terhadap kakak peri. Lingbo Weibu. Ini adalah cara yang baik untuk melarikan diri. Nama ini juga didapat. Mari kita berlatih Wei-nya begitu. Orang ini yang pandai mengantarkan makanan masuk nanti. Saya hanya perlu mengambil beberapa langkah diagonal untuk melewatinya dan berlari keluar pintu. Bisakah saya melarikan diri? Saya harus menghafal langkah-langkah biasa ini untuk menghindari. Tertangkap karena kesalahan Ayo. Di mana seseorang bisa menangkapnya? Biar saya pergi biar. Saya pergi. Biar saya pergi apa yang? Anda lakukan? Orang jahat itu mencuri anak saya. Tolong saya kejar dia. Anak baik. Bayi baik. Anda menggigit saya.
Pergi dan laporkan ke Pangeran Yuer. Ada apa denganmu, saudara-saudara? Dan saudari jangan panik. Kak Yu, apakah Anda pernah bertemu Ding Chunqiu dari Xing Xiu Hai? Ding Chunqiu siapa Ding Chunqiu? Itu Pangeran Yan Qing. Dia sebenarnya mempelajari keahlian jahat ini, dan adalah pria paling jahat di dunia Yuer. Anda pantas mendapatkan reputasi Anda. Bersabarlah sebentar dan semuanya akan baik-baik saja. Pergi ke kuil Tianlong untuk memperkuat musuh saat ini. Reputancy, Seabad Keel, Tianlong. Sedang runtuh. Anda masih di sini membuang-buang keahlian Anda. Saya tidak tahu bahwa Master Kurong ada di sini. Ada banyak hal kasar di antara junior. Ada prioritas penunjukan. Master Kekaisaran Tubo akan segera datang. Sekarang Anda di sini. Jelas bahwa Anda di sini. Shenxiang adalah amplop emas tipis sangat megah. Nama Master Tubo ini adalah Jiu Mozhi. Dikatakan bahwa dia memiliki keahlian bela diri yang luar biasa dan mahir dalam Buddhisme. Pencapaiannya dalam bela diri luar biasa. Dan dia tertarik pada semua keahlian bela diri yang indah di dunia. Dia di sini kali ini untuk pedang ilahi 6 meridian. Pedang ilahi 6 meridian. Saya hanya tahu bahwa ini adalah salah satu seni rahasia dari kita. Benarkah ada teknik pedang seperti itu? Pedang ilahi 6 meridian. Menggunakan kekuatan jari untuk mengendalikan energi sejati untuk melukai orang yang tak terlihat. Ini adalah seni bela diri yang mendalam. Jauh. Namun, tidak ada yang latihan di atas jari yang dalam 100 tahun terakhir. Ketika ia bertemu dengan Mr. Murongbo, Dia kegemi pedang divine inam orang meridian dali. tapi tidak membayar homage untuk itu, dia merasa sangat menyesali hal itu. Mr. Murongbo telah melewati untuk membayar teman dekatnya. Kuil Anda Baget untuk 6 Injil pedang ibadah merdian dan dibakar di makam Mr. Murong. Tubo State Master Jiu Mozhi dengan bangga. Menggunakan pedang divine inam meridian untuk memperingati Murongbo. Ini terlalu tidak masuk akal ini. Malu bahwa meskipun kuil ini memiliki Alkitab ini. Gak ada kakak tidak penasaran bahwa Jiu Mozhi sangat yakin bahwa satu orang telah menguasai kemampuan ajaib yang direkam dalam Injil. Hari ini ada hanya 6 orang yang berlatih 6 merdian pedang kudus secara terpisah untuk mencapai kesuksesan yang cepat. Sayangnya, hanya 5 dari kami di Tianlong Temple yang masih mampu meningkatkan kemampuan ini. Master Rong Zheng Ming bersedia berlatih 6 merdian pedang kudus dengan semua bersaudara. Saya meminta Master untuk menipu. Dan azimat saya. Kesalahan Anda untuk menyebabkan begitu banyak hutang romantis dan implikasi UR. Phoenix pada saat ini, jangan menambah hal lama lagi. Mengapa tidak Anda menyebutkan UR? Jika ada yang salah dengan saya tidak akan mempunyai waktu luang.
Jangan khawatir, Brother Huang telah membawa Yuer ke kuil Tianlong. Beberapa master akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan dia. Master Tubo Kingdom mungkin datang malam ini dan memberikan Dharma Ming Benchen. Terima kasih Om Kurong. Di antara 6 merdian Anda khusus, dalam show Shaofer, Triple Burner Sutra ayo. Mulai tanpa penundaan lebih lanjut. Yuer, apa yang salah dengan Anda? Saya melihat garis merah keberuntungan di peta Tai Shibo. Tapi saya merasa seperti dada saya akan meledak liau. Yuer dilengkapi dengan saya. Saya tahu bahwa keberuntungan dan pernak-pernik tergantung pada nasib. Negara saya di bagian atas gunung. Bagaimana saya bisa membiarkan orang-orang di bawah kaki saya untuk menunjukkan daya mereka? Saya ingin mempelajari semua keterampilan seni bela diri di Central Plains. Dan kemudian menghancurkan mereka semua. Kemudian mulai dengan kerajaan Dalimari mulai. Bagus-bagus. Master Kerajaan Tubo telah sampai. Apa kabar? Master. Meskipun dia tidak begitu terampil dalam pelatihan dia, sepertinya bisa menghadapi musuh. Sangat baik aku. Mengundang Jiu Mozi untuk bertemu di bawah 3 pagoda aku ingin. Mengundang. Jiu Mozi Junior dari Kerajaan Tubo untuk bertemu denganmu. Guru senior adalah abadi dan tidak kekal, pohon kembar layu dan berkembang di utara, selatan, barat, dan timur Afrika itu. Palsu dan tidak kosong. Guru Tubo berpengetahuan luas dan mendalam seperti yang diharapkan, reputasinya memang pantas begitu. Kita bertemu, dia mengungkapkan asal-usul Zen kering yang aku praktikkan. Sang guru datang dari jauh, aku tidak jauh untuk menyambutnya, itu tidak sopan. Sang guru memintaku untuk duduk dan berkata kepada Buddha, abadi-abadi tidak suci dan tidak suci. Biksu muda ini lamban dan cerdas, tidak mampu memahami cinta benci hidup dan mati. Aku
Tidak pernah menyangka bahwa Tuan Murong meninggal begitu cepat. Aku percaya sang guru telah membaca. Permintaan biksu muda ini apakah ini memerlukan bagi kuilmu? Aku berharap semua sesepuh akan mengasihani. MU berinteraksi dengan Tuan Murong sekali adalah akhir dari. Nasib mengapa memaksanya untuk melakukannya? Ketika berbicara tentang ilmu pedang di dunia dia, Menampakkan pedang susi enam meridian dari kiel Tianlong Kerajaan Dali sebagai yang pertama. dia juga mengatakan bahwa tidak bisa bertemu dengannya. Adalah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Mengapa Tuan Murong tidak datang sendiri? Tuan Murong tahu bahwa pedang suci 6 meridian adalah harta kuilmu, jadi tidak nyaman baginya untuk meminjamnya. Meskipun keluarga Tuan di Dali adalah keluarga kerajaan dia tidak pernah melupakan kesetiaannya dan kemurahan hati serta mencintai rakyat. Karena itu tidak nyaman baginya untuk mencuri. MU dan Murong, karena suami itu adalah teman selama hidupnya kita. Harus mematuhi keinginannya tidak nyaman untuk meminjam atau memaksanya untuk menyalahkan. Aneh bahwa Xiao Seng pernah membanggakan. Tuan Murong di Haikou, tidak nyaman bagi Tuan Murong untuk merawatnya sendiri dia. Tidak memiliki penyesalan dalam hidup dan mati. Xiao Seng membuat perjanjian ini dengan Tuan Murong, aku bertekad untuk tidak melanggar janjiku aku. Merindukan sahabat lamaku, apakah dia layak dengan gelar biksu terkemuka? Berikan padaku. Sekarang aku bersedia menukar 3 jilid buku indah ini dengan kuilmu, sebagai ganti sutra harta pedang suci 6 meridian. Jika para guru berjanji bahwa biksu muda ini tidak berterima kasih. Ketika kuilmu memberikan sutra harta kamu, bisa menyimpan satu salinan untuk dirimu sendiri. Segera setelah biksu menyembah sutra harta Gu Feng, tidak akan pernah melirik dan secara pribadi, mengirimkannya ke makam Tuan Murong untuk dibakar. Tampaknya, para guru belum percaya pada apa yang dikatakan oleh biksu muda itu. Maka aku akan menggunakan salah satu dari 72 keterampilan Shaolin untuk menunjukkan rasa maluku di hadapan kalian semua. Untuk membuktikan kesungguhan tak terbatas dari biksu muda tersebut. Cara memainkan jari sepanjang proses ini adalah dengan menggunakan jari bunga. Dengan keahlian kami, tak sulit untuk menembus pakaian dengan satu jari yang mengarah ke titik kosong. Namun di luar, kemampuanku untuk menggunakan teknik ajaib sambil berbicara dan tertawa begitu lembut. Kekuatan jari bunga dari biksu muda, jika dibandingkan dengan kepala biara Xuanji dari kuil Shaolin masih sangat kalah jauh. Apalagi dibandingkan 6 jalur pedang ilahi Duan dari Dali. Biksu muda itu dengan sombong mengatakan sesuatu yang bodoh. Ilmu pedang 6 jalur pedang ilahi. Memang sedalam yang dikatakan Tuan Murong, aku khawatir bahwa meskipun kuil kalian memiliki peta itu tidak berguna. Tak ada seorang pun yang bisa mempraktikannya jika seseorang bisa mempraktikannya, maka teknik pedang ini mungkin tidak sehebat yang dikatakan Tuan Murong maksud dari guru nasional adalah bahwa kitab suci pedang 6 jalur ilahi dari kuil kita memiliki nama palsu dan tidak praktis. Kami menyebutnya 6 jalur. Guru dari pedang ilahi mengajarkan beberapa trik. Para biksu senior bersedia menunjukkan keahlian mereka dalam pedang ilahi yang merupakan pengalaman yang membuka mata bagi biksu muda ini. Saya sangat merasa terhormat. Apa jenis senjata yang digunakan guru?
Silakan dikeluarkan. Benar Benchen, kedua saudara junior, mari kita lakukan bersama. Pelajari satu gambar lalu ganti, setelah mempelajarinya. Grandmaster Bobian Zeng sudah datang. Keterampilan Zen dari guru Shao Shangjian Kurong sungguh luar biasa. Biksu muda sangat mengaguminya. Namun pedang 6 jalur ilahi ini benar-benar hanya nama palsu. Bagaimana bisa disebut nama palsu? Saya harus bertanya apa yang Tuan Murong kagumi dulu adalah 6 jalur teknik pedang dari pedang ilahi. Bukanlah formasi pedang dari 6 jalur pedang ilahi, meskipun formasi pedang dari kuil Tianlong sangat kuat paling banter. Dapat dibandingkan dengan formasi tongkat luohan dari kuil Shaolin dan formasi pedang Keyes dari sekte Kunlun itu tidak. Tampak tak tertandingi di dunia seni pedang. Seni pedang dan formasi pedang dalam. Duel pedang tadi apakah kamu menang? Atau kami kuil Tenriji yang memenangkan pertempuran pertama? Kuil kalian unggul sedikit dalam pertempuran kedua biksu ini, tampaknya memiliki peluang untuk menang. Lakukan langkah itu. Amitabha. Kau menghancurkan 6 pedoman pedang Divine Pulse kenapa? Pendeta Kurong harus begitu impulsif? Biksu muda ini benar-benar minta maaf. Untungnya tidak ada yang bisa menguasai 6 set pedang Divine Meridian ini. Jadi tidak ada bedanya antara dihancurkan atau tidak aku. Pamit. Aku Tuan Tubo sudah lama mengagumi gaya dan semangat Kaisar Baoding, begitu melihatmu aku mengundangmu ke kerajaan Tubo, aku memberitahumu bahwa dia dulunya adalah Kaisar Baoding dan sekarang dia telah melepaskan posisinya sebagai biksu.
Karena Tuan Kerajaan Tubo ingin bertemu denganmu lebih baik. Lepaskan pamanku. Siapa kau? Tanyakan padaku siapa yang menyuruhku melepaskan pamanku dulu dan kemudian. Lepaskan. Pamanmu biksu. Muda selalu berpikir bahwa keluarga Duan di Dali adalah ahli seni bela diri. Tapi dia tidak tahu bahwa Yingxian keturunan keluarga Duan pergi untuk berteman dengan orang-orang dari Xing Xiuhai untuk belajar Huigong Dafa. Aneh-aneh, aku sudah lama mengagumi Tuan Tubo kebijaksanaan dan wawasan yang luar biasa. Makhluk tua dari Xing Xiu itu pintar dalam merencanakan dan serangan diam-diam dia hina dan tak tahu malu. Bagaimana mungkin aku keturunan keluarga Duan punya hubungan dengannya? Tuan Kekaisaran Tubo, kau tamu dari Kuil Tianlong. Aku memperlakukanmu dengan hormat tapi kau berani menyinggung pamanku. Kami hanya melihatmu menjadi biksu membuat MU semakin sombong di setiap kesempatan. Tidak ada seorang biksu pun yang sesombong dan sesemena-mena tua negara ini dia. Berpamitan kepada Pedang Divine 6 Meridian. SJVB. Paman berpamitan kepada UR penderitaan di masa kecilnya. Belum tentu hal buruk. Buddha Amitabha. Tuan negara sudah kembali dan naik ke pergi kedua era pergi. Cepat. Anak muda, jangan sia-siakan tenagamu. Aku hanya ingin meregangkan otot-ototku. Apa yang kamu takutkan? Aku tidak takut. Ketika aku membawamu untuk memberi penghormatan kepada Tuan Murong, apakah kamu takut? Aku tidak membunuh. Aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Guru, aku ingin memberi penghormatan. Hati-hati, nak. Aku hanya membuka salah satu titik akupuntur MU. Kamu tidak bisa melakukan kungfu apapun. Tuan Xiao Seng, kau sudah datang jauh-jauh ke timur aku. Benar-benar minta maaf untukmu,
aku tidak bisa memberitahumu. Guru, apakah kau tahu mengapa Xiao Sheng melakukan ini? Dia tidak bisa. Melakukan apa-apa? Kau iri padanya ilmu pedang suci 6 meridian keluarga Tuan, memaksaku untuk menulis manual pedang. Aku bilang itu tidak bisa dilakukan. Tuan muda salah paham bahwa biksu muda tidak memiliki permusuhan denganmu. Jadi biksu muda memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia Tuan. Muda menulis manual lengkap peta kitab jika aku tidak melihatnya, aku akan segera menyegelnya dan membawanya ke makam Tuan Murong untuk membakar. Keinginan ini. Aku akan segera mengirimmu kembali ke Guru dari kita semua orang pintar apakah? Kau pikir kau bisa menipuku? Jadi bagaimana jika biksu kecil Amitabha menepati janjinya kepada Tuan Murong saat itu? Apakah kau akan melanggar janji lain untuk menepati satu janji? tidak ada yang tahu apakah janjimu benar atau salah ketika kau mendapatkan manual pedang suci 6 meridian? Kau pasti akan membacanya dengan teliti terlebih dahulu, bagaimana bisa kau tidak mengingatnya setelah membacanya beberapa kali dengan kebijaksanaan seorang guru? Biksu. Muda tidak punya pilihan selain mendorong sedikit lebih keras Tuan. Muda tidak tahan ketika dia bersedia menulis manual pedang, dia hanya mengangguk dan melepaskannya. Jika aku tidak menulisnya, apakah kau akan menyelamatkan nyawaku? Aku sang Jika aku tuan menulisnya, muda apakah kau yang akan penuh menyelamatkan belas nyawaku? kasih. Jika aku menulisnya, itu akan menjadi guru bunuh diri aku sudah. Memikirkan tempat ini pemandangan. Di sini indah dan sangat bagus aku. Bisa menyesuaikan diri dengan ini. Tapi aku masih suka Dali apakah? Berdua ingin menyeberangi sungai? Bisu. Muda Amitabha ingin pergi ke desa Shenhe. Orang luar tidak tahu nama desa Shenhe. Guru di mana aku mendengar bahwa Biksu muda adalah teman dekat Tuan Murong Bo semasa hidupnya. Dia datang untuk menghormati makam teman lamanya dan berharap bertemu Tuan Murong Fu sungguh. kebetulan tuan muda baru saja pergi dan melewatkannya. Sayang sekali biksu. Muda melewatkannya, aku datang jauh-jauh dari Tibet ke Tiongkok. Berharap bisa menghormati di depan makam Tuan Murong Bo. Tapi keinginanku terpenuhi guru. Adalah teman Tuan Murong. Silakan datang ke tempatku dulu dan minum secangkir teh lalu. Aku akan melaporkan padamu apakah kau suka. Non muda, siapakah orang di rumah Tuan muda? Bagaimana aku harus dipanggil? Aku Adalah gadis kecil yang melayani Tuan muda bermain seruling dan kecapi, namaku Abi. Kamu tidak perlu terlalu sopan sebagai wanita dewasa atau gadis muda, panggil aku Abi. jangan berani-berani. Pergi ke Yanziwu Kinyun Xiao Hudu, di sini ini adalah jalur air. Jika kalian berdua ingin pergi, aku akan mendayung perahu untuk mengantarmu, oke? Lalu aku akan merepotkan Nona Abi.
Di sini ada irama piano. Setelah irama piano aku mendengarkan wangian. Silakan naik ke darat. Terima kasih gadis. Tuan. Pak. Terima kasih banyak Nona. Kue-kue ini sangat indah, pasti rasanya enak. Tapi bagaimana aku bisa tega memakannya? Tuan makan saja, kami punya banyak. Masalah Nona pergi, dan katakan pada seseorang untuk datang, dan mencari orang yang bertanggung jawab. Suster Raju yang bertanggung jawab atas pelayan kami. Dia mendengarkan ada CG Waterway dari sini ke Perfume Pavilion terlalu malam untuk pergi ke sana. Hari ini kalian berdua akan tinggal di sini semalam dan aku akan membawa kalian ke sana besok pagi. Gadis Xiao Mong. Ada di sini untuk memberi penghormatan kepada Tuan Murong yang tua dia merendahkan teman-teman. Dan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lala kamu di sini tidak apa memberi penghormatan di sini. Bagaimanapun ini adalah tempat milik Tuan Murong. Nona Abi, apakah kamu punya minyak sayur di sini yang bisa kamu pinjamkan padaku? Ya Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan pergi ke sana Tuan, tolong tuangkan minyak padanya. Tuan, apa yang sedang kamu lakukan? Tuan apa yang akan kamu lakukan pada Tuan Duan? Nona Abi, tidak ada hubungannya denganmu, menyingkirlah. Tidak menyingkirlah. Tidak, apa yang? Akan kamu lakukan? Aku sudah memberitahumu untuk membakarmu demi mengenang jiwa Tuan Murong yang telah meninggal. Tuan rumahku, anak muda segera kembali. Kamu akan membunuh seseorang di sini, anak muda akan menyalahkan gadis kita ketika dia kembali. Aku tidak membunuh orang, aku memberi penghormatan pada Tuan Murong keluargamu. Tapi karena Tuan Murong akan segera kembali, aku mungkin juga menunggu sedikit lebih lama. Cepat atau lambat bagaimanapun, juga dialah Tuan yang ingin dihormati. Tolong bebaskan Tuan Duan. Tolong biarkan dia pergi. Nona Abi. Aku tidak tahu apakah kamu punya pakaian bersih biar aku ganti. Kamu lihat aku kotor sekali, sangat tidak pantas dengan keanggunanku. Berapa lama kamu seperti ini? Apakah kamu memikirkan tentang menjadi elegan atau tidak? Kamu harus memikirkan bagaimana menyelamatkan nyawa kecil ini. Tolong. Abi, apa yang dilakukan orang-orang ini? Amitabha. Biksu muda Jiu Mozhi adalah teman lama Tuan Murong Bo. Berani bertanya? Apakah nama keluarga donatur ini kerabat atau teman Tuan Murong Bo? Saya adalah pelayan lama sang Tuan, bagaimana mungkin saya memiliki nama keluarga itu? Nama Tuan adalah teman lama sang Tuan. Tuan Murong telah meninggal selama bertahun-tahun. Apa perintah yang Anda miliki untuknya saat ini? Saya harus memberitahu Tuan Murong Fu langsung. Ketika saya bertemu Tuan Murong Fu, kebetulan sekali, Tuan muda kita telah pergi dalam perjalanan jauh, dia mungkin tidak akan kembali sampai suatu hari nanti. Bolehkah saya bertanya kemana Tuan Murong Fu pergi? Dari mana Tuan Murong Fu berasal? Itu Sisia. Bukan. Liao bukan. Tubo.
Dali bukan. Seorang. Donatur lama tolong bawa saya ke makam Tuan Murongbo. Untuk memberi penghormatan kepada teman lama. Saya tidak bisa menjadi tuan. Bagaimana kalau ini? Saya akan meminta Nyonya Tua untuk datang dan memberi saya ide. Nyonya Tua. Nyonya Tua Murong adalah tuan saya ketika teman-teman. Bibi dan paman datang mereka semua bersujud dan memberi salam. Sekarang tuan muda tidak di rumah dia harus meminta petunjuk Nyonya Tua untuk segala sesuatu ini. Sangat baik tolong laporkan kepada Nyonya Tua. Katakan saja bahwa Jiu Moshi dari negara Tubo menyampaikan salam kepada Nyonya Tua. Sekarang di zaman ini, berbagai macam orang jahat di dunia berpura-pura menjadi biksu dan Taois dan ingin menipu orang. Saya orang tua ini, belum pernah melihat apapun sebelumnya, jadi saya tidak akan tertipu oleh ini. Saya tidak akan tertipu oleh ini. Aneh dan enak. Tuan tolong jangan marah paman. Tua Huang adalah orang tua bodoh, jangan dipikirkan ketika dia bicara omong kosong. Saya bertanya-tanya mengapa orang tua ini berbau sangat harum. Dan agak mirip dengan Wan Mei, mungkinkah? Orang ini sebenarnya seorang wanita yang berdandan. Bagaimana? Kali ini dia berpura-pura menjadi seorang nenek tua ayo. Abi, aku tidak punya penglihatan yang baik. Apakah teman tuanmu ada di sini? Mengapa kau tidak bersujud padaku? Bersujudlah cepat, setelah kau bersujud Nyonya akan senang dan bisa menjanjikan apa saja. Gadis kecil, apa katamu? Dia bersujud padaku, jangan bersujud begitu cepat. Nenek. Biksu muda Jiu Moshi memberi hormat padamu. Sangat bagus saat ini. Banyak orang licik di dunia dan sedikit sekali orang jujur. Bahkan jika mereka bersujud, ada beberapa penjahat yang berpura-pura aneh. Mereka jelas tidak bersujud tapi sengaja membuat suara, dong-dong. Aku mendengar bahwa kamu akan mengunjungi makam keponakanku. Apakah kamu ingin mencuri harta karun? Biksu muda pernah membuat janji dengan Tuan Murong semasa hidupnya. Untuk mendapakan manual pedang Enam Meridian Allahi Clan Tuan Di Dali, dan memberikannya padanya. Tuan Murong membuat janji dengan biksu muda dan merasa bersalah. Manual Pedang 6 Meridian Ilahi adalah karena masalah ini. Menurut pendapat nenek tua ini mungkin tidak sesederhana itu, nenek tua. Mingjian membuat kesepakatan dengan biksu muda saat itu. Asalkan biksu muda mendapatkan 6 meridian pedang ilahi manual pedang, diberikan kepada Tuan Murong dan dia berjanji padaku untuk membacanya selama beberapa hari di paviliun Huan Shishui di kediaman biksu. Muda sudah membawa manual pedang 6 meridian ilahi. Jadi dia berani datang ke kediaman sesuai dengan perjanjian lama aku. Pergi untuk melihat buku-buku di paviliun Huan Shishui. Tuan sudah membuat kesepakatan dengan almarhum Tuan. Pertama, tidak ada bukti. Kedua, Tuan membawa manual pedang ini, tak satu pun dari kami di sini bisa memahami apa itu manual pedang dan di mana letaknya. Bawakan padaku dulu, biarkan aku lihat apakah itu benar atau tidak. Tuan Duan memiliki set manual pedang lengkap 6 meridian ilahi di dalam pikirannya. Aku membawa orang lain kemari seperti membawa manual pedang. Aku pikir ada benar-benar beberapa manual pedang, ternyata. Wah, biksu muda bercanda ah. Biksu muda tidak bercanda manual.
Pedang asli 6 meridian ilahi. Telah dihancurkan oleh Guru Kurong di kuil Tianlong di Kerajaan Dali. Untungnya Tuan Duan mengingatnya dengan tepat Tuan Duan. Mengingat bahwa itu adalah Tuan Duan yang bahkan pergi ke pavilion Huan siswi kamu. Sebenarnya Anda juga Tuan Duan untuk membaca buku. Apa hubungannya denganmu Tuan? Jadi biksu muda itu ingin memenuhi perjanjian dengan Tuan Murong. Pertama dia mengeluarkan Tuan Duan dan membakarnya untuk mengenang teman lamanya. Bagaimana mungkin orang seperti Duan Duan dibakar? Biksu malang itu ingin membakarnya, kenapa tidak langsung dibakar saja? Sang master berkata bahwa Tuan Duan telah menghafal semua manual pedang dari pedang suci 6 meridian. Tampaknya itu semua omong kosong. Betapa hebatnya pedang suci 6 meridian ini. Jika Tuan Duan benar-benar tahu cara menggunakan teknik pedang ini, bagaimana dia bisa membiarkanmu melakukannya? Apa yang dikatakan gadis bos itu masuk akal. Sayangnya dia sudah kena pukulanku sekarang dan tidak bisa menggunakan energi dalamnya. Aku bahkan lebih tidak percaya. Tolong buka titik akupunktur Tuan Duan Dan. Biarkan dia menggunakan pedang suci 6 meridian. Kurasa kamu berbohong. Baiklah, karena Nyonya Tua Murong ingin melihatnya, mari kita lihat. Tuan Duan Nyonya. Tua Murong tidak percaya bahwa kamu telah menguasai pedang suci 6 meridian. Tolong cobalah dan hancurkan cabang itu seperti aku. Aku tidak tahu ilmu bela diri. Aku tidak tahu apa-apa tentang pedang suci 7 meridian dan pedang suci 8 meridian. Kenapa kamu menghancurkan pohon? Tuan Duan, kenapa kamu harus terlalu rendah hati? Di antara master keluarga Duan di Dali kamu yang terbaik dalam ilmu bela diri. Keluarga Murong di Gusu mahir dalam ilmu bela diri di dunia. Berapa banyak trik yang bisa kamu gunakan? Bukankah lebih baik meminta saran dari Nyonya Tua Murong? Master, kamu menyeretku ke sana kemari sepanjang jalan ke Jiangnan. Awalnya aku tidak ingin mengucapkan sepatah kata pun lagi padamu. Tapi setelah melihat beberapa saudari seperti bidadari, kemarahanku hilang. Mari kita akhiri saja dan biarkan tidak ada yang peduli Tuan Duan benar-benar tidak mau menggunakan pedang suci 6 meridian. Bukankah itu akan membuat orang salah paham bahwa biksu malang itu berbohong? Kamu hanya mengoceh. Karena kamu punya janji dengan Tuan Murong. Kenapa kamu tidak datang lebih awal dari datang untuk mengambil manual pedang? Tapi dia harus menunggu sampai Tuan Murong meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tanpa bukti apapun sebelum dia datang ke rumah Murong dan membuat keributan tanpa henti. Kurasa kamu iri dengan keahlian ilmu bela diri keluarga Murong. Di Gusu kamu membuat-buat kebohongan untuk menipu Nyonya Tua dan membiarkanmu kembali ke pavilion air. Bacalah dan kemudian curi ilmu bela diri keluarga Murong dan pelajari seni membalasnya dengan cara yang sama. Jika kamu bisa menipu keluarga Murong hanya dengan kata-kata ini, maka apalagi yang dilakukan keluarga Murong? Katanya biksu, kenapa kok? Anda merasa baik? Kenapa Anda harus habis-habisan? Cara menuju ke selatan sungai Yangtze untuk nipu orang ketika Anda adalah pembimbing Anda di kerajaan Tubo? Biksu yang buruk tidak seperti master muda yang menggunakan kata-katanya untuk memamerkan kata-katanya. Jika tuan muda itu benar-benar menolak untuk menggunakan pedang kudus 6 meridian, jangan disalahkan biksu muda dengan kasar. Anda sudah kasar, apa yang bisa lebih kasar? Skenario kasus terburuk adalah itu. Anda membunuh saya dengan satu pisau. Lagi pula saya tidak akan bertarung kembali ini. Tidak ada transaksi besar jika Anda membunuh saya. Saya melihat bahwa Anda mengklaim sebagai biksu Buddha eminent you are so. Fine, berhenti berbicara. Omong kosong, maka mari lihat pisaunya Teyang Master. Lebih baik melepaskan dirinya daripada mengambil tindakan. Biksu hebat, Anda benar-benar menerima kematian. Biksu hebat, Anda benar-benar menerima kematian. Saya tidak tahu apapun sama sekali apa yang ingin saya lakukan. Lalu saya akan membunuh seorang gadis kecil dari rumah Murong terlebih dahulu. Mengapa? Don't mengambil. Aksi. Masih ada 16 atau 17 tahun wanita di dunia. Berapa lama? Mau nipu saya? Saudari Ajues.
Pedang Enam Meridian benar-benar kuat. Tidak penasaran Mr. Murong sangat tertarik. Aju dan ABI 2 kakak silakan. Tinggalkan dengan cepat, sudah terlambat ya kak. Ayo. Abi-abi cepat SIS. Anda tidak bisa melindungi diri sendiri saat akan mati. Namun Anda masih memiliki jantung kasih sayang untuk dia. Gadis Anda tidak harus berpura-pura lagi. Siapa yang bertanggung jawab atas urusan rumah? Saya menolaknya ke makam Pak Murong dan dibakar. MR Murong mereka yang tahu kebenaran akan memahami bahwa teman tua kami bertahan hingga dijanjikan dan Dibuat. Janji bagi biksu hebat kami percaya ini. Hanya saja kuburan master adalah perjalanan sehari dari sini ini. Mendapatkan keterlambatan hari ini dan besok pagi, saya sendiri akan mengirim biksu hebat dan saudara Duan untuk mengunjungi makam. Master. Apa yang terjadi? Saya punya. Dilaporkan ke pemimpin geng wakil gang leader MA, apa yang sedang pembunuh dan siapa yang melakukannya teh? Pembunuh hilang. Bersaudara silahkan masuk. Sekitar untuk mengetahui informasi kamu harus tangkap pembunuh. Kami harus menganugerahi Kuan Gang Leader MA. Ayo. Dayuan Anda harus mati, sangat menyedihkan Dayuan. Anda tidak bisa meninggalkan saya seperti ini, Mai. Belaslah Kak mertua Dayuan ngomong-ngomong. Gang pemimpin Kiao, Anda harus mencari keadilan bagi Dayuan. Sista mertua, pastikan itu. Saya Kiao Feng pasti akan membalas saudara Dayuan di hal-hal publik dan pribadi. Hanya dengan pegunungan dan sungai seperti itu, orang-orang seperti itu dapat membuat piring yang begitu elegan. Kemudian tebak apakah piring ini dibuat oleh saya atau Abi? Master undang. Ini cherry ham. Bunga prem aroma merah yang lembut. Pasti Sista Made Aju. Daun teratai ini sup tembak bambu musim dingin bola ikan zamrud. Hijau dan menyegarkan. Sepertinya harus dari Sista Abe. Mulut Anda sangat nyaman tentu saja. Lezat. Pada saat ini tidak ada musik untuk menambahkan kesenangan pada adegan ini. Selama anak mudanya gak takut jelek, nanti saya tunjukkan memalukan Mr. Duan. Silakan datang dan lihat apakah Anda mengenali jenis piano ini. Master undang saya untuk piano bersenar 9 ini adalah pertama kalinya saya melihatnya deh.
Biksu hebat makan perlahan. Sista Aju takutnya En putus asa. Mr. Duan harusnya tidur dan itu bisa dibungkus di kapal, bagaimana bisa? Ini bisa Gan. Kedua saudara perempuan ini sangat menarik. Saya ingin dengar apa yang harus mereka lakukan. Hentikan kapal di pantai. Saya minta maaf, saya sangat cemas. Lalu saya tidak bisa melakukan apapun. Pak, sudahkah Anda beristirahat? You feel? Sangat nyaman, tetapi jika Anda memiliki sesuatu untuk mengatakan, silakan katakan. Tetapi saya minum terlalu banyak teh baru saja. Saya tidak tahu apakah itu palsu bagi gadis untuk dermaga kapal. Saya ingin meringankan diri. Apa yang salah? Katanya salah lagi. Tidak saya? Pak, jangan terlalu khawatir, saya akan mencari tempat untuk Anda untuk dok. Sekarang saya adalah Gadis sibuk deh. yang terdekat dari sini adalah Mantua Villai. Tidak punya pilihan lain selain pergi ke sana. Pak Duan, ini Mantua. Ini adalah villa, ini adalah rumah dari salah satu keluarga kami, nama Wang ini. Di sini pemiliknya. Nyonya Wang memiliki temperamen aneh, dia tidak mau melihat pria. Begitu tuan muda selesai buang air, dia harus segera naik ke perahu. Jangan bikin masalah. Kak Aju, ayo pergi ke sana. Ju, di mana sepupuku sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Tuan muda. Sekarang ada di rumah, dia bilang akan segera pergi ke Luoyang untuk bertemu para guru dari klan pengemis dan mencoba metode tongkat pemukul anjing yang baru saja dipelajarinya. Gadis, jangan khawatir tentang metode. Tongkat pemukul anjing itu 18 telapak tangan penjina. Naga adalah rahasia yang belum diwariskan oleh klan pengemis. Bagaimana bisa begitu? Mudah bagi sepupuku untuk menguasainya. Karena gagasan guru tentang metode memukul anjing dengan tongkat diciptakan oleh manusia. Kenapa dia tidak bisa memahaminya? Dengan metode tongkat selain itu metode mental. Seharusnya tidak sulit. Bahkan jika bisa diciptakan itu hanya akan memakan waktu 8 hingga 10 tahun. Bagaimana mungkin bisa dicapai dengan cepat dalam beberapa? Apakah kamu melihat sepupumu berlatih metode tongkat? Tuan muda telah membuat metode tongkat ini. Dari 0 ekor tongkatnya mengalir seperti awan dan air yang mengalir. Dia melakukannya sangat cepat. Apakah Ada yang salah dengan ini? Tentu saja tidak benar. Aku tidak tahu pola pikir di balik metode tongkat pemukul anjing. Tapi dari metode tongkatnya sepertinya ada cara-cara tertentu di mana yang lebih lambat lebih baik. Namun, ada juga bagian yang lebih lambat, tiba-tiba cepat, kadang-kadang lambat, terkadang cepat, kadang-kadang lambat. Jika dia secara membabi buta mengejar kecepatan seperti ini dan bertemu seorang master dari klan pengemis, aku takut dia
takkan bisa membiarkan sepupunya pergi ke klan pengemis seperti ini. Nyonya Wang tidak perlu terlalu khawatir apakah Tuan Muda akan pergi ke klan pengemis kali ini, karena klan pengemis salah menuduhnya atas pembunuhan wakil pemimpin mereka. Hanya dengan menjelaskan masalah ini dia mungkin tidak harus bertarung melawan klan pengemis. Bagaimanapun, kamu harus memberitahu sepupuku untuk datang menemuiku sebelum dia pergi. Aku di sini saat orang-orang di Dali mendengar orang membicarakan Murong dari gusu mereka semua. Tidak hormat. Tapi dari apa yang gadis ini katakan, tampaknya bahwa seni bela diri Tuan Murong masih perlu diajarkan olehnya. Mungkinkah wanita muda seperti itu memiliki keterampilan sebesar itu? Siapa? Dia? Bagaimana bisa ada pria di sini? Tuan Muda. Dua saudari, apakah aku telah membuat masalah untuk kalian? Tuan Muda jangan khawatir, mari kita cepat pergi dari sini. Agar tidak bertemu Nyonya Wang. Apa yang salah? Kita tidak bisa pergi. Apa yang harus kita lakukan? Nyonya, Aju Abi. Kalian berdua kemarilah kian. Anak ini Murong Fu. Bahkan para pelayan yang tidak belajar mengajariku diam-diam. Melaporkan pada pamanku dan istriku bahwa kita sedang dikejar musuh melewati Villa Mantuo. Tuanku sama sekali tidak tahu bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan tuanku. Dia berbicara padaku dengan sangat manis. Dari mana datangnya pria bau ini? Dan berani menginjakkan kaki di Villa Mantuo? Belumkah kau dengar di Villa Tuoshan bahwa setiap pria yang datang tanpa undangan akan dipotong kakinya? Untuk pupuk, Duanyu sedang Berlindung di desa Guibao. Dia tidak bermaksud melanggar. Nyonya, mohon maafkan aku. Nama keluarga Anda Duan itu Adalah orang ini yang sangat kasar. Nanti aku akan pertama memotong kakinya, mencongkel matanya dan kemudian memotong lidahnya. Nyonya. Aku adalah Nyonya Xiaoxi, 4 pot bunga camelia bulan purnama ini hasil kerja keras dengan baik. Ada angin kuat di danau bunga-bunga ini telah ditinggalkan di kabin selama beberapa hari dan mereka belum melihat matahari. Kalian harus membawanya keluar untuk dijemur dan menambahkan lebih banyak pupuk bunga. Mengapa? Kalian tertawa. Aku tertawa pada kalian. Aku tidak mengerti camelia, tapi aku harus menanam camelia. Seperti ini sangat disayangkan, produk bagus ini jatuh ke tangan kalian sangat. Disayangkan aku tidak mengerti camelia. Apakah kalian mengerti bahwa nama desa ini adalah Villa Mandala? Bunga yang tumbuh di dalam dan luar desa semuanya adalah bunga datura. Aku tidak mengerti bahwa camelia itu Vulgar dan berbeda secara alami, tebal dan lebat. 4 pot teh putih adalah warna yang paling indah. Jika kamu seorang awam bisa bertahan hidup, namaku bukan Duan lalu. Katakan padaku apa perbedaan dari 4 pot teh putihku? Apa perbedaannya? Bagaimana aku bisa menumbuhkannya dengan baik? Jika kamu ingin meminta nasihat, aku seharusnya yang memintanya. Jika etiket berarti memaksa, kamu untuk memotong kakiku tidak terlambat untuk bertanya apa. Masalahnya jika aku memotong kakimu? Xiaoxi memotong kaki kirinya terlebih dahulu dan mengirimnya ke ruang Huafei untuk menjadi paman dan istri Huafei. Jangan pernah melakukan ini, dia sangat keras kepala. Jika kamu memaksanya seperti ini, dia lebih baik mati daripada mengatakan apapun. Lupakan saja, kamu harus memperlakukan aku dengan baik ketika aku dalam mood yang lebih baik. Aku bisa mempertimbangkan untuk mengajarkanmu cara menumbuhkan bunga-bunga ini. Kamu berbicara omong kosong apa? Apa yang begitu berharga dari 4 pot teh putihku? Katakan padaku jika kamu benar. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Nyonya Wang, kamu mengatakan 4 pot teh putih ini semuanya disebut full moon, salah bagaimana? Kamu bisa menumbuhkan bunga jika kamu bahkan tidak menanyakan aku. Memberitahumu, pot ini disebut Hong Zhuang Sushu. Pot ini disebut Scratch the Beauty Face.
Scratch the Beauty Face 0. Nama ini sangat aneh. Pot mana ini berasal? Jika kamu ingin meminta nasihat, kamu harus sopan. Xiaoxi segera memerintahkan dapur untuk mengadakan pesta di Menara Yunjin untuk menghibur tuan muda mereka semua. Mengatakan bahwa keluarga Duan dari Dali berasal dari keluarga bela diri. Mengapa tuan muda tidak berlatih bela diri? Ada. Banyak orang dengan marga Kuan Liang, hanya berasal dari keluarga kerajaan. Aku adalah seorang pemuda yang hanya berlatih bela diri. Orang biasa sepertiku tidak tahu cara melakukan bela diri tuan muda. Hanyalah seorang rakyat biasa. Ya apakah? Kamu Kino Lenggoda, keluarga kerajaan di. Dari nama Duan, saya baru saja mendengarkan tuan muda yang memperkenalkan saya pada biji kristal Kamelia. Yang membuat saya cerah. Tukang kebun di kota Suzhou mengatakan 4 camelias putih ini disebut sebagai bulan sepenuhnya. Tapi master muda itu bilang YG satunya dibungkus Hongzhuang Sudan. Yang lainnya disebut ERCD Beauty Face. Bisa dibantu dengan perbedaannya? Yang ada bunga putih besar, bintik hitam samar disebut bulan penuh. Bintik-bintik hitam itu adalah cabang osmanthus di pertengahan bulan D. Bunga besar putih dalam pot. Memiliki 2 bintik hitam seperti lubang zaitun yang bernama Yan Ermei berhasil. Nama bagus yang sempurna dengan Bintik-bintik merah pada kelopak disebut Hongzhuang di sana. Adalah sentuhan hijau pada kelopak. Jejak garis merah ini disebut sebagai wajah kecantikan yang tergores. Tetapi jika terlalu banyak garis merah, tidak disebut wajah kecantikan yang tergores. Ini disebut sebagai wanita cantik yang bersandar di pagar. Berpikir tentang hal itu, dia adalah kecantikan dia seharusnya. Demure dan elegan. Jika penampilannya tergores di seluruh, kecantikan ini tua. Apakah ada kecantikan dalam bertarung dengan orang lain? Anda ingin mengepel saya? Don Yu, berani membatalkan tempat bagi ibu? Datang dan menjatuhkannya dari. Kini baru, bayarkan jam menyerang bangga saya dan menihatkan bangga saya di villa ini jauhkan. Tidak diperbolehkan untuk keluar selama sisa nyawa. Ibu. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk tumbuh camelias. Sepupu, Anda belum datang ke villa untuk melihat saya dalam waktu yang lama adalah Anda oke? Ngomong-ngomong, Anda meminta Aju untuk mengirimkan pesan. Apa masalahnya? Sepupu apa yang sudah Anda lakukan akhir-akhir ini? Ah, Ju sudah bilang Gan, untuk apa bingung di saya? Kemudian, Anda tahu sekelilingnya mengapa? Ada yang mau tanya lagi? Anda berlatih bela diri klan pengemis yaitu harus sangat keras you are. Melakukan apapun untuk warisan nenek Anda layakkah? Tapi seni bela diri klan pengemis tidak bisa cepat, kadang lambat. Saya tahu bagaimana melakukannya dengan baik. Jangan khawatir tentang aku. Aku tahu kau melakukannya untukku. Jika tidak ada hal lain, aku akan pergi dulu. Jangan pergi sepupu. Nona jangan sedih. Siapa yang menanam kamelia di sini? Nona, aku adalah gadis muda yang menanam kamelia di sini atas perintah nyonyaku. Siapa kau?
Kakak peri, kurasa kau sedang berpikir keras. Murid Duan Yu memberi hormat kepada guru. Apa yang Kau lakukan? Nona, dia dibawa oleh ajusi kutu buku itu. Bilang dia tahu cara menanam kamelia. Jadi Nyonya percaya omong kosongnya. Dasar bodoh. Siapa yang menyuruhmu memanggil kakak begitu sembarangan? Kenapa kau memanggilku kakak peri? Jika Aku tidak memanggilmu kakak peri. Lalu apa yang harus kupanggil? nama keluargaku Wang, aku Nona Wang. Tidak bisa ada ribuan gadis dengan nama keluarga Wang. Aku tidak ingin memanggilmu peri kakak, aku memanggilmu peri Wang. Sepertinya agak norak juga tidak baik. Memanggilmu putri Mantuo. Dinasti Song, Dali, Kerajaan Liao, Tubo dan Sisia. Negara mana? Tidak ada putri yang Bisa menandingimu, tapi tidak ada yang pernah memberitahuku apakah aku cantik atau tidak di Villa Mantuo ini. Selain ibuku dan aku ada semua pelayan dan pembantu. Mereka hanya menganggapku sebagai Nona muda. Kau tidak peduli apakah aku cantik atau jelek. Bagaimana dengan orang di luar? Pergi keluar ketika orang melihat kecantikan seperti peri sepertimu. Apakah mereka tidak akan terkejut memuji dan menyembahku? Tapi aku tidak pernah keluar, dan ibuku tidak mengizinkanku pergi. Bahkan jika aku pergi ke tempat bibiku untuk belajar di Aku Paviliun tidak Shishui, akan bertemu orang luar. Mereka hanya beberapa teman sepupuku. Tapi mereka tidak sebodoh kamu. Aku mengerti, sayang sekali. orang tadi adalah Murong Guru. Ya, dia adalah sepupuku Murong Fu. Ku dengar dia sangat terkenal di dunia persilatan. Apakah kamu pernah mendengarnya? Apakah Guru Murong tidak pernah bilang kamu cantik? ketika dia bersamaku dia entah membicarakan rahasia persilatan atau rahasia urusan negara penting bagiku. Aku benci persilatan hanya untuk menyenangkannya. Aku memaksa diri membaca banyak buku persilatan. Sebenarnya aku sama sekali tidak tertarik itu. Hebat, aku juga benci persilatan. Ayah dan pamanku selalu menyuruhku belajar persilatan. Tapi bagaimana aku bisa belajar? Kamu bahkan tidak bisa belajar kabur. Sebenarnya tidak mudah bagimu membaca begitu banyak buku persilatan untuk sepupumu. Sejak pamanku meninggal, ibuku dan bibiku berselisih. Dia bahkan tidak membiarkan sepupuku datang. Kami hanya bisa bertemu diam-diam, tapi jarang sekali bisa bertemu dengannya. Dia masih memikirkan rahasia persilatan dan urusan negara. Bagaimana dengan Ayahmu? dia meninggal sebelum aku lahir. Aku tidak pernah melihatnya. Bibimu adalah saudara perempuan ayahmu dan pamanku adalah suami bibimu. Dia adalah anak bibimu. Ya, aku adalah anak ibuku. Dia adalah sepupuku. Lihat kamu orang yang sangat bodoh. Kamu hanya berbicara omong kosong. Baiklah. Aku sudah terlalu lama di sini. Aku pergi. Ibu. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Jika itu ada hubungannya dengan keluarga Murong, aku tidak akan mendengarkan ibu. Bagaimana kamu akan menghukum Maju dan Abei kali ini? Itu dua gadis kecil itu. Mereka sudah belajar lebih baik setelah lama tinggal di keluarga Murong. Semakin keterlaluan. Kamu berani membawa pria asing ke desa kita.
kalau aku tidak memotong tangan mereka. Ibu. Aju Abi, mereka benar-benar punya alasan. Kali ini aku benar-benar tidak bermaksud menyinggungmu. Biarkan saja mereka pergi. Bagaimana kamu tahu mereka tidak? Kamu sengaja datang ke sini, karena takut aku akan memotong tangan mereka. Sepupumu tidak akan pernah peduli padamu lagi kan? Tapi kali ini aku tidak ingin dia peduli padamu lagi, sepupu. Dia adalah keponakanmu. Mengapa kamu sangat membenciku? Bahkan jika bibinya telah menyinggungmu, kamu tidak perlu membenci sepupumu. Baiklah, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kamu bisa keluar dulu. Ibu. Aku mohon ampuni Aju Abi dan yang lainnya, perintahkan saja mereka kembali dalam keadaan apapun. Baiklah, aku tidak ada gunanya meminta sesuatu yang sudah diputuskan. Aku tahu mengapa kamu membenci bibimu dan mengapa kamu membenci sepupumu, Nona. Wang, ada apa denganmu? Ibuku bilang untuk memotong tangan Aju dan Abe demi kamu tidak peduli. Seberapa keras aku mencoba membujuknya, dia tidak akan. Mendengarkan apa yang harus aku lakukan. Nona Wang, tolong pikirkan cara dengan cepat jika Ibuku tidak setuju apa yang bisa kulakukan. Dia sengaja melawan sepupuku. Kali ini sepupuku pergi bersaing dengan geng pengemis ini. Mungkin berbahaya. Awalnya aku ingin mengundangku ibu pergi membantunya. Tapi sekarang sepertinya tidak mungkin. Tuan Murong dalam bahaya. Kamu tahu begitu banyak ilmu bela diri. Mengapa kamu tidak pergi membantunya? Aku hanya membaca lebih banyak buku tapi aku tidak tahu bagaimana menggunakannya, bagaimana aku bisa keluar. Ibuku jika benar-benar tidak diizinkan. Maka menyelinap saja keluar. Jangan biarkan ibumu tahu. Kamu pikir aku hanya menyelinap keluar di belakang keluargaku apa? Yang kamu katakan masuk akal. Baiklah, mari selamatkan Aju dan Abe dulu, lalu pergi bersama mereka mencari sepupuku. Baiklah Nona, silakan. Masuk. Yan, ibu. Ibu menyuruh saya datang dan mengambil Aju, Abi dan yang lainnya jika Anda punya pertanyaan untuk mereka. Nyonya baik. Silakan bantu saya. Ikat mereka dulu lalu bawa pergi. Ibu Yan, apa yang akan Anda lakukan? Nyonya Wang sudah lama bilang bahwa dia akan membunuh kedua gadis ini untuk dijadikan pupuk bunga. Mengapa dia berubah pikiran? Nona, Anda meremehkan saya, Ibu Yan. Siapa Anda, Tuan Duan? Jangan pedulikan siapa saya, biarkan Nona Wang pergi dulu. Nah, apa yang akan kamu lakukan? Biarkan saya. Pergi dulu Aju dan Abi. Adalah? Tuan Duan, bagaimana Anda bisa menggunakan ilmu bela diri kotor seperti teknik menyerap bintang? Ini adalah teknik mencairkan salju 6 yang keluarga kami. Dan seni menyerap bintang sangat berbeda. Seperti kata pepatah. Satu baik, satu jahat. Baik dan jahat tidak sama, ayo. Cepat pergi.
Kemana kita harus mencari? Sepupu saya? Ayo. Cari Tuan. Menurut Tuan bagaimana dengan Anda? Saya bersedia melindungi ketiga saudari ini sepanjang jalan. Baik, ayo kita kembali ke tempat tinggal saya sekarang untuk mendengarkan pavilion parfum. Lalu pergi melihat. Tuan Aju ada. Apa dengan Nona Aju mengapa ada? Begitu banyak perahu yang parkir di luar rumah saya? Siapa yang datang? Masuk dan lihat. Trik apa yang menurut Anda keluarga Murong mainkan hanya ada satu rumah kosong yang tersisa saya. Tidak bisa melihat hantu. Saya pikir dia pasti takut. Ayo, cari lubang kura-kura dan bersembunyi. Bagaimanapun juga, saya di sini untuk membunuh cucu kura-kura ini. Siapa yang mau? Pergi? Ayo masuk. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu Adalah Tuan di sini apa yang kamu pikir aku lakukan di sini? Aku ingin bertanya siapa kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu adalah Tuan di sini, itu hebat. Kamu adalah putri muda keluarga Murong. Aku hanya seorang pelayan. Bagaimana aku bisa beruntung menjadi seorang gadis kecil? Kakak, belum memberitahuku? Pergi tanyakan pada tuanmu untuk keluar. Tuan muda kami sudah pergi. Jika ada sesuatu katakan saja padaku. Yao bodang Tuan Kinjias Hai di Yunsou sudah. Lama mengagumi. Aku adalah seorang gadis kecil yang sudah lama mengagumimu seni. Bela diri paling terkenal dari Qin Jiashai Diunzu adalah pedang 5 macan penghancur gerbang. Dulu senior Qin Gongwang menciptakan teknik pedang ini dengan 64 gerakan generasi. Berikutnya merupakan 5 gerakan dan hanya 59 gerakan yang diturunkan. Bisakah kamu mempelajarinya? Itu adalah beberapa gerakan. Pedang 5 macan penghancur gerbang Qin Jiashai memiliki 64 gerakan. Bagaimana kamu tahu itu yang Tertulis di buku? Itu mungkin benar 5. Gerakan yang hilang adalah macan putih melompat ke sungai, gunung bergemuruh, dan angin berhembus, gunting dan serang dengan mudah kuasai gunung. Kemudian gerakan kelima adalah terbang gajah dan pukul singa, bukan? Ada 5 gerakan paling penting dalam ilmu pedang ini yang sudah hilang selama bertahun-tahun. Aku bahkan tidak tahu gerakan dari 5 gerakan ini. Bagaimana kamu seorang gadis kecil tahu 5 gerakan dari pedang 5 macan penghancur gerbang Qin Jiashai? Yao Saigui, pemimpin desa, harus sibuk dan tidak bisa mengingatnya. Gadis, apa yang kamu dan Tuan Murong Bo panggil Tuan? Murong? Dia adalah pamanku, bolehkah aku bertanya, Yang Mulia? Tolong ceritakan tentang Sejarah bela diri lebih baik kamu memintaku menebak, maka kamu harus memamerkan keahlianmu. Aku tidak bisa menebaknya hanya berdasarkan kata-katamu. Ya. Ini adalah Lei Gongbang, aku percaya kamu ahli dalam Qinggong dan senjata tersembunyi. Lei Gonghong ini adalah pisau es unik dari sekte Qinceng di Gunung Qinceng, Sichuan. Kata hijau adalah 9 kali, kata kota adalah 18. Ini aneh dan tidak terduga. Yang Mulia, nama keluarga Anda adalah Sima. Gusu Murong sangat ahli dalam seni bela diri, memang benar, dia layak mendapatkan reputasinya. Sima Lin Tolong. Tanyakan pada gadis King, apakah benar kata kota memiliki jiudai? Apakah benar kata kota memiliki 18 po? Pertanyaan yang bagus. Saya pikir kata hijau lebih tepat disebut Shida, karena meskipun penampilan bodi besi dan biji teratai besi benar-benar berbeda, mereka tidak bisa disamakan. Dengan kota tidak ada yang istimewa dari 3 gerakan Dropping Pie, Mountain Breaking Shield 0, dan Breaking Armor. Tampaknya mereka sengaja digunakan untuk melengkapi angka 18 dan disebut 15 breaking. Sebaliknya itu lebih tepat. Saya telah mencoba semua yang perlu dicoba. Anda bisa memberitahu kami untuk apa kami di sini? Tentu saja kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Harus bertemu dengan Tuan keluarga Murong. Jika Tuan Murong tidak ada di sini, kami hanya akan menunggu di sini. Siapa Anda, Dong You? Layak menunggu di sini. Kakak ketiga Bao telah tiba. Bukan kakak Bao. Bukan kakak Bao, bukan kakak Bao. Dia tiba lebih dulu sebelum dia tiba. Bukan Ye Fei. Dia berpura-pura menjadi hantu. Keluar dari sini.
Kakak Bao, Anda datang tepat pada waktunya. Orang-orang ini menerobos masuk ke rumah Kakak Aju. Saya khawatir bagaimana menghadapi mereka. King Cheng mengirim Simalin. Bisakah Anda memberitahu saya nama keluarga Anda? Saya bisa menanyakan nama saya. Tadaka and the Mendingar APA Yang Daikatakan Nona Wang. Ini adalah desa kakak saya Aju. Mengapa Anda menerobos masuk? Jika Anda datang dengan nama keluarga, Bao Anda sangat kuat. Yao tahu bahwa dia bukan lawan Anda. Tetapi saya di sini hari ini untuk untuk mencari. estimation Adik Junior saya apakah? Dia mati di tangan keluarga Murong saya. Berharap Tuan Bao akan memberi saya penjelasan. Tuan Baosan, saya Simalin datang ke sini hari ini hanya untuk bertanya padaku. Apakah ayahku dibina oleh keluarga Murong ini? Lelucon dengan hanya Beberapa informasi dari mukamu bahkan tidak menimbang berat badanmu sendiri untuk mempertanyakanku. Tuan ketiga Bao secara logis berbicara. Tuan ketiga, aku seharusnya memotong kalian semua menjadi potongan kecil dan memberikannya pada anjing. Tapi aku takut mengotori properti saudariku Aju. Lupakan saja sebelum Tuan ketiga, aku marah. Pergi dari sini. Pergi dari sini, hentikan. Simalin dan Yao Bodang. Semua kalian tolong pasang telinga dan dengarkan baik. Kalian si hantu mati aku maupun adik juniormu yang gegabah. Bukanlah Paman Sima yang dibunuh oleh keluarga Murong di Gusu. Paman, Yao dan aku keluarga Murong di Gusu tidak memiliki dendam padamu. Jika kami yang membunuhmu, bagaimana mungkin aku membiarkan kalian hidup? Jika saudara Baosan ingin membunuh kalian semua sekarang, itu tidak sulit. Jadi pasti ada beberapa penjahat yang diam-diam membunuh orang dan menyalahkan mereka. Aku harap kalian semua kembali dan menyelidiki dengan hati-hati. Aku harus mengatakan semuanya. Setelah mengatakan itu, kalian masih tetap di sini tanpa tahu apa yang baik. Siapa anak ini? Apakah kamu ingin dia pergi juga? Ini adalah Tuan Duan dari Dali. Hari ini Aju, Abi dan aku ditangkap oleh Ibu Yan. Terima kasih padanya karena menyelamatkan kami bersulang. Belakangan ini, orang-orang di dunia persilatan mati satu persatu karena gerakan terkenal mereka. Ini pasti beberapa bajingan yang bermasalah dengan keluarga Murong Gusu kami dan diam-diam merencanakan semua akun dalam nama Murong Gusu. Apakah kamu pikir itu akan siapa yang diam-diam berusaha menyulitkan kami? Pertama, itu tidak bisa. biksu besar dari sekte Shaolin yang tidak akan pernah membunuh orang mereka sendiri. Kedua, itu tidak bisa dari klan pengemis dan Wakil pemimpin mereka Ma Dayuan yang baru saja dibunuh menggunakan teknik mengunci tenggorokan. teknik penguncian tenggorokan adalah Ma Dayuan terkenal. Api seperti Shaolin. Geng pengemis tidak bisa pengorbanan. Wakil geng pemimpin mereka untuk mengadakan kerangka kami. Brother Duan, Anda nodet berulang kali dan Anda harus berpikir bahwa kata-kata Mr. Bao San wajar. Tidak. Tidak, pertama saya hanya nodet satu kali, bukannya mengangguk terus-menerus. Kedua, maksud saya bahwa yang Anda katakan adalah kebenaran. Bukan Brother Bao, apa yang Anda katakan masuk akal. Ini dapat dianggap sebagai bayar dia dengan perlakuan sendiri. Mengapa Anda ingin berinvestasi dalam saya? Di bawah perintah Gusu Murong tersedia. Anda mengambil fantasi untuk adik saya Abi? Ketiga Gan, Anda berbicara. Omong kosong lagi, saya belum menanggapi Anda. Saya menerima pesan dari Master Vega. Sejumlah besar murid dari klan pengemis datang ke Jiangnan. Kemungkinan besar kami mengalami masalah satu sama lain. Keempat saudara Feng sedang bergegas untuk bertarung dan bergegas ke Wuxi untuk memenuhi Master Muda. Saya takut bahwa geng pengemis akan menyerang di sini. Jadi saya kembali untuk melihatnya terlebih dahulu. Kemudian saya harus terburu-buru. Para Master Muda memiliki berita dan sobek-sobek. Saya pergi. Untuk melihat surat dari Master Muda mengatakan yang sejumlah besar
Para master dari aula peringkat pertama kerajaan Sisia tiba-tiba muncul. Saya kurang tahu apakah mereka teman atau palsu dia. Dimensi saya antak menggerakkan dua gadis kemudian abi antak. Periksa dulu. Miss Wang jika Anda mau. Tentu saja saya ingin membawanya bersama Anda. Namun, bagaimana dengan urutan pertama kerajaan Sisia? Ada semakin banyak orang yang kami ada. Semakin banyak pemain game dengan Miss Wang bersama kami. Hanya perlu mengambil beberapa kemurahan para. Later belakang satu sama lain untuk mengetahui dengan jelas. Setelah hal ini telah diselesaikan, kami akan terburu-buru ke Jiangnan untuk bergabung dengan Master Muda. bagus banget, ayo saya. Takut Miss Wang akan pergi dengan kami. Lain kali Nyonya Wang lihatku. Dia pasti akan memarahiku dengan keras. Hei, sangat tidak nyaman bagimu duduk di sini terus dan Berbicara seperti ini. Duan maafkan aku kami tidak. Butuh sepasang telinga dan mulutmu untuk bicara di sini kami. Tidak butuhmu menonton dan bersorak di sini saat kami pergi bertarung. Nona Wang Aju dan Abi kedua gadis itu akan pamit. Tuan Duan akan sangat terlambat, mau kemana kalian? Kalian tidak familiar dengan jalur air Danau Taihu. Mengapa kalian tidak tinggal di sini semalam dan pergi besok? Tidak terlalu terlambat untuk pergi. Hari ini atau besok bagaimanapun aku harus pergi, tunggu sebentar. Aku akan meminta pelayanku mengantarmu keluar danau. Tidak perlu, jangan khawatir, cukup pinjamkan aku sebuah perahu dan aku akan mendayung sendiri keluar. Aku tidak tahu asal-usul biksu Tubo yang datang hari Semua ini. akan Aku jelas harus setelah mencari kita tahu. bertemu sepupuku.